Nasib pedagang eks Simpang 5 Pati sampai saat ini belum juga terangkat. Mereka sudah 2 kali direlokasi ke belakang gor pesantren dan alun-alun Kembang Joyo. Setelah direlokasi, ternyata nasib para PKL tak kunjung pulih kembali. Salah satu pedagang Kristiana menuturkan aksi berjualan ini sebagai aksi protes agar para PKL dapat diperbolehkan berjualan di alun-alun Pati. Kemudian baru itu hancur lagi, ya udah kita terus di jalan-jalan sini. Iya, karena untuk mengudiskan ya gimana kita juga butuh makan, butuh nyepelati anak-anak, ya kan. Jadi kami ya istilahnya kemana-mana akhirnya. Setelah ada ini, insya Allah mungkin nanti kita bisa mulai. Senada dengan Kristiano, Siti Supiatun, salah satu pedagang mengaku omset jualannya menurun drastis setelah PKL dipindah dari alun-alun Pati ke belakang gor pesantren dan alun-alun Kembang Joyo. Sebelumnya dirinya mampu mendapatkan untung 1 juta ketika berjualan di alun-alun Pati. Namun kini hanya mendapatkan Rp200.000 ketika pindah ke lokasi lain. Ini setelah itu dipindah ke Kembang Joyo. Iya. Ganti takoyaki. Ya, jualan pakaian juga nggak masuk. Akhirnya ya udah pindah ke kuliner. Benar masuk dah Bu di Kembang Joyo. Kalau benar masuk dah di Kembang Joyo. Dan nggak bisa mas jadi bawa pulang semua kok. Jualannya itu barangnya malah. Bu, kenapa sih pengen jualan di alun-alun ini? Kenapa sih Bu? Ada daya tarik tertentu mungkin? Ya pendapatannya itu beda. Karena di sini lebih ramai ya. Soalnya kan pusat kota. Bahkan puncaknya baru-baru ini pedagang kaki 5 PKL menggelar aksi protes dengan berjualan di kantor Bupati Pati. Akankah kerinduan para PKL mengais rezeki dengan berjualan kembali di alun-alun Simpang 5 Pati bisa terwujud? Pemirsa Lingkar TV, nasib para pedagang eks Simpang 5 Pati sampai saat ini belum juga terangkat. Mereka terombang-ambing setelah 2 kali direlokasi. Karena itu, usai 5 tahun direlokasi, mereka belum juga mendapatkan kesejahteraan sebagaimana nasib mereka sebelum direlokasi. Karena itu, wajar para PKL eks Simpang 5 Pati ini pun rindu untuk berjualan kembali di Simpang 5 Pati. Mungkinkah? Untuk itu, saya Nadine RA akan membedahnya dalam episode kali ini. Sudah duduk bersama dengan kami, para pedagang eks Simpang 5 Pati, dan juga ada perwakilan dari Ormas Mantra. Dan kami juga sebenarnya mengundang para OPD, pengambil kebijakan. Kami sudah mengundang Kasat Pol PP, juga mengundang Kadisub, mengundang Kadis Indak, mengundang Ketua Umum Mantra, ini hadir saat ini, dan kemudian kita juga sudah mengundang Kabak Op Polresta Pati, serta kita juga akan menghadirkan Camat Duku Seti. Akan tetapi para narasumber yang dari pemerintah Kabupaten Pati untuk sore ini berhalangan hadir, sehingga kita akan tetap melaksanakan bedah opini ini untuk menggali lebih dalam opini dari para PKL ini, juga dari Ormas Mantra, dan juga dari Camat Duku Seti yang merupakan bakal calon Bupati Pati yang meluncurkan gagasan untuk mengembalikan kembali para PKL itu ke Simpang 5 Pati. Seperti apa? Mari sebelumnya kita berkenalan dulu dengan narasumber-narasumber kita yang ada di studio Lingkar TV. Kan narasumber pertama kita ada Ibu Kusmiati. Beliau merupakan PKL eks Simpang 5 yang berjualan gado-gado. Ya. Selamat sore Bu. Iya, sore. Kita juga ada narasumber kedua kita, ada Pak Nasir, juga PKL eks Simpang 5 Pati yang berjualan sandal dan sepatu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dan narasumber kita yang ketiga ada dari Ketua Umum Ormas Mantra, Bapak Cahya Basuki. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak. Oke, kita mulai dulu dari para PKL ini ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, ini sudah 5 tahun direlokasi, bahkan direlokasi sebanyak 2 kali, ini tidak main-main relokasinya sampai 2 kali, dan tentu saja itu anggaran ya untuk merelokasi pedagang yang sedemikian banyak. Bagaimana kondisinya dahulu dan bagaimana kondisinya sekarang? Nek dahulu itu mencari nafkah di situ ya alhamdulillah bagus, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anak-anak kita dan keluarga kita bagus. Tapi sekarang semenjak dipindah di relokasi di perhutani itu juga tidak menghasilkan apa-apa. Terus dipindah lagi ke alun-alun Kembang Joyo itu juga tidak menghasilkan apa-apa. Malah kita itu terpuruk di sana. Terpuruknya seperti apa? Terpuruknya gini,
Itu apa? Berjualan jam 4 kita udah mulai, pulang jam 10, cari uang 50.000 itu susah. Belum nanti kepotong ada listrik, ada keamanan, terus nanti anak-anak kita mau dikasih apa? Ya saya minta supaya dikembalikan lagi pedagang-pedagang yang ada di alun-alun, dikembalikan lagi supaya mereka bisa hidup makmur seperti sedia kala. Ini udah berapa lama bertahan dengan kondisi seperti itu di alun-alun Kembangjoyo, Bu? Kalau di alun-alun Kembangjoyo itu kurang lebihnya 2 tahun. Dan kondisinya masih seperti dari itu. Dari awal direlokasi sampai sekarang masih seperti itu. Masih seperti itu. Apa tidak ada pengunjung atau bagaimana? Ya pengunjungnya itu ya semakin lama semakin berkurang. Yang di sana ya? Iya, yang di sana. Makanya kita minta sama pemerintahan supaya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi ke alun-alun seperti dulu. Ke Simpang 5. Kita sebutnya Simpang 5 ya, iya, karena ada Simpang 2 5. alun-alun, alun-alun Iya. Kembangjoyo dan alun-alun Simpang Iya. 5 Pati. Oke, kalau Pak Nasir sendiri gimana Pak? Mungkin pengalamannya dahulu itu seperti apa dan sekarang tuh seperti apa? Ya, jauh sekali, Mbak. Kalau zaman dahulu kita jualan di Simpang 5 itu kita memang merasakan nikmatnya. Manisnya. Iya. Merasakan. Kalau misalnya dinominalkan ini Pak, dinominalkan itu kira-kira omsetnya sehari berapa sih kalau di Simpang 5 Pati itu Pak? Kalau di Simpang 5 Waktu Pati itu. zaman dulu itu satu hari itu kalau sepi bisa dapat 300.000. Sepi. Iya. Padahal itu 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang bagaimana Pak di alun-alun Kembangjoyo? Wah, ketika kita dipindahkan di Perhutani, wah ya sangat sepi sekali, nggak bisa buat makan aja kita susah sekali. Kalau di Perhutani itu mungkin karena akses jalannya ya jalan satu arah ya? Ya, jalan satu arah juga tempatnya di belakang gor gitu kan. Nah, terus kemudian kita dipindah ke Altim, Alun Timur juga seperti itu. Apalagi saya itu kebutuhan tersier, kebutuhan tersier ya Mbak ya. Iya. Sandal sepatu kan tersier. Itu ya sangat jauh sekali sekunder, sangat jauh sekali dari pemasukan saya waktu dulu di alun-alun Simpang 5 dengan yang sekarang itu sangat jauh sekali. Malah sekarang saya sudah tutup. Di sana saya sudah tutup. Sudah tutup. Iya. Terus Berjualan bertahannya lagi. gimana? Saya juga berjalan? gitu. Ya, berjualannya keliling-keliling, pindah-pindah saya. Pindah-pindah. Kalau ibunya sendiri gimana kalau gado-gado ini kan? Kalau di sana udah tutupnya tutup. lama? Ya udah lama. Sekitar berapa lama? Ya hampir 1 tahunan. Terus untuk itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti apa? Ya jualan di depan masjid. Kalau ada Satpol PP, tak taruh di gang, tak dorong di gang, Satpol PP pergi, tak dorong lagi ke depan masjid pojokan. Kucing-kucingan Nah, sama gitu. aparat ini ya? Ya, lah untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau enggak gitu malah terus gimana? Anak berapa Bu? Punya anak berapa? Anak 3. Masih kecil-kecil, masih sekolah semua ya? Yang satu baru lulus wisuda, yang kedua masih kuliah, yang ketiga SMA kelas 1. Oke. Kalau menurut Bu Kusmiati sendiri itu sebenarnya apa sih yang bikin alun-alun Kaltim ini kan udah dibangun bagus-bagus ya, Iya. bangunannya pun ada los-losannya kayak gitu. Dia menghabiskan anggaran yang cukup besar juga Oke. untuk perbaikan, untuk membangun alun-alun timur itu. Itu menurut Ibu tuh apa sih kekurangannya sampai bikin tempat itu tuh sepi? Kekurangannya itu ya, nek pengunjung itu kekurangannya memang kayak saya sendiri yang jualan di situ. Kekurangannya kayak ini, kalau hujan itu di sana banjir. Banjir. Ya, yang kedua itu tidak ada tempat istirahat. Orang yang masuk itu harus membeli. Duduknya itu harus dia beli makanan. Kalau tidak beli makanan tidak bisa duduk. Tidak ada tempat istirahat kayak di alun-alun sini. Simpang 5 kan ada tempat untuk lesehan. Nanti dia kan bisa istirahat. Nah, di alun-alun sini tuh ya anaknya itu yang dulu ya Mbak. Anaknya itu ada yang ini ulang tahun. Itu dibawa di alun-alun. Dia gelar tikar di tengah. Yang di alun-alun Simpang 5. Itu tesen
orang tuanya itu pesan makanan-makanan di PKL Simpang 5. Kalau di alun-alun Kembang Jaya itu ndak ada. Nek pembeli itu pengunjung bilangnya ndak ada tempat istirahat, ndak ada tempat santai-santai, ndak ada. Padahal itu deket ya sama taman loh. Itu kan ada Taman Kalidoro itu. Tapi agak jauh, Mbak. Tapi kan Aksesnya. aksesnya nggak Gimana, ada. Pak? Kalau di sana kan dekat sama taman. Kalidoro. Itu kan juga bisa Kalidoro, buat iya. santai-santai. Tapi aksesnya kan itu kan aksesnya terputus juga. Kalau malam hari kan gelap sana. Gelap. Oh Mbak. iya, tamannya digelapin Iya, gitu gelap. kan. Terus di situ kan termasuk juga pusat kota. Selain itu ada kekurangan lain nggak sih dari alun-alun timur itu seandainya memang bisa untuk diperbaiki agar kemudian PKL di sana juga ramai gitu? Ketika baru masuk aja, mereka bayar parkir dulu masuk. Nah, itu Portal itu maksudnya, portal. menyebabkan Pengunjung malas. pengunjung itu malas ke situ. Males. Tapi di sini kan juga kena parkir kalau misalnya mau ke alun-alun. Tapi kan sekarang ini malah bayarnya itu kayaknya 2 kali lipat dari yang pertama kali gitu loh. Yang di alun-alun timur Alun-alun atau timur. Kembang Jaya itu seperti itu. Iya. Menjadikan tambah sepinya gitu loh, Mbak. Menjadi tambah sepinya. Iya. Ya kalau menurut Pak Nasir sendiri tuh dengan kondisi seperti itu bisa nggak sih direvitalisasi atau diperbaiki agar PKL ini nggak perlu balik lagi ke Simpang 5 Pati? Masalahnya kita ini udah capek dan juga kita ini tiap hari butuh biaya untuk kehidupan itu, Mbak. Kalau kita tunggu biaya dari mana? Semakin tambah banyak utang. Jadi kalau menurut Bu Kusmiati sendiri juga memang nggak ada emang udah nggak bisa Iya, diperbaiki, kayaknya emang ndak harus bisa, pindah. Mbak. Soalnya nek kayak jualan mate. Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada, Mbak. Di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap, Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo, Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya, Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir
dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama saya Nadine RA, kita akan membedah opini lebih lanjut dari para narasumber kita dalam tema kita PKL rindu jualan kembali di Simpang 5 Pati. Mungkinkah? Nah, tadi kita sudah sampai ke pembahasan bahwa sebenarnya pro kontra untuk kembalinya para PKL ini juga banyak sekali datang dari masyarakat dan warganet ya Pak ya. Iya. Mereka menuding bahwa kembalinya PKL itu justru akan merusak estetika kota atau merusak alun-alun Simpang 5 Pati yang sudah cantik dan sudah direnovasi. Nah, itu menurut Pak Yaya sendiri gimana nih sebagai Ketua Umum Ormas Mantra ya, Masyarakat Penjaga Nusantara? Mungkin bagi Ormas ya, bagi Iya. Ormas. Kebetulan kan yang hadir ini kan anggota Ormas, jadi saya ikut bicara ya ini. Jadi terkait netizen atau masyarakat berkomentar itu sangat luar biasa menurut saya. Artinya apa? Netizen ini mengikuti perkembangan berita PKL ingin balik ke alun-alun. Saya mohon malah seharusnya Pemkab, pemerintah atau pemangku kebijaksanaan juga berkomentar juga. Artinya kalau dia diem aja nih, orang ini ngerespon nggak ya? Kalau netizen merespon malah bagus. Artinya mereka juga ikut berpikir gitu loh. Nah, pada saat kita itu membicarakan keindahan, itu jelas harus ada perawatan. Iya. Harus ada penjagaan, ya kan? Nah, pada saat kami aksi demo hari Senin kemarin, kita sudah diajak berdiskusi. Artinya beberapa perwakilan PKL ada sekitar 9 atau 10 ikut hadir. Syarat apapun kami siap. Salah satu contoh, limbah air pun disuruh bawa pulang siap. Jangankan limbah yang kering, ya kan, yang mudah dibersihkan. Yang cair itu ada 2, bekas minyak dan air Cucian. Kita siap. Dan PKL yang mau balik itu tidak jualan di bundaran alun-alun, tidak. Jadi kalau ada netizen atau siapa yang menuduh akan merusak keindahan alun-alun, dari mana kita nggak nginjak? Kalau memang itu nggak mau diinjak, ya tutup aja, pagar aja ditutup, biar nggak diinjak. Namanya alun-alun pasti diinjak. Nah, justru saya malah mencurigai malam-malam itu anak-anak pacaran banyak di situ, sepeda motor diparkirnya di situ malah. Jangan disalahkan PKL, inilah yang harusnya netizen itu lebih cerdas. Jangan pada saat dia melihat. Makanya kalau bisa netizen yang berkomentar, malah saya bersyukur kalau bisa diikut berdiskusi. Biar lebih aware ya. Lebih aware. Iya. Oke, sebelumnya. Nah, ini Pak Yaya ini kan adalah Ketua Umum Ormas ya. Iya. Nah, mengapa sih ikut cawe-cawe dalam persoalan PKL ini? Ya, makanya kan baru-baru kemarin tuh ada isu PKL mau balik, terus ada yang berjualan, itu diusiri. Padahal yang berjualan di situ itu nggak semuanya ex
PKL alun-alun. Banyak yang baru, yang pakai sepeda motor itu ya. Tapi itu belum menjawab pertanyaan dari saya, mengapa Ormas Mantra harus terlibat dalam hal ini? Oleh sebab itu, beberapa PKLX alun-alun datang ke tempat saya, ke kantor Ormas Mantra, minta supaya dikawal perjuangannya, supaya balik ke perjuangan di situ. Nah, syarat saya bilang sama mereka, salah satu syarat harus masuk ke Ormas kami menjadi anggota. Kalau bukan anggota saya ngapain ya, mending saya ngopi aja di rumah. Karena mereka ceritanya sedang memperjuangkan nasib anggotanya gitu lah ya. Gitu. Jadi seperti itu masyarakat. Jadi nggak semua ex-PKL, ex-PKL Simpang 5 itu masuk ke anggota kami, tidak. Cuma beberapa 50 ya kalau nggak salah ya. Sekitar 50 ya, 58. Begitu Mbak Nailin. Dan itu yang akan diperjuangkan adalah para PKL ex Simpang 5 Pati yang 50 orang itu yang masuk sebagai anggota Ormas Mantra. Ya, saya bilang nggak cuma itu, ya semuanya lah Mbak yang mau masuk anggota saya. Siapa tahu setelah saya melakukan kegiatan demo, yang lain ikut gabung. Nah mungkin sebelumnya apakah sudah komunikasi sama mereka? Maksud saya apakah sudah punya data sebetulnya pedagang ex Simpang 5 Pati itu ada berapa? Dari dulu kita punya data Mbak, sekitar 400 lebih. Nah, apakah yang 400 lebih itu semua nanti akan kembali semua? Ya, saya itu begini Mbak ya, ini maaf ya, ini pandangan saya sampaikan sama teman-teman dari pemerintah atau OPD ya. Bukan masalah itu Mbak, mereka itu bukan masalah nggak kepingin, mereka tuh takut pada aparat kalau ada kembali itu satpol keliling, bukannya nggak mau. Mereka semua mau semua, cuman takut mereka itu. Iya makanya kan bisa dibilang kalau dari ceritanya dari Bu Kusmiati dan Pak Nasri ini kan bahwa lokasi Simpang 5 Pati ini kan sangat menarik sekali ya untuk dijual karena omsetnya daya tariknya sebesar itu gitu loh. Pasti otomatis banyak PKL yang ingin berjualan di sana. Nah itu nanti bagaimana untuk apakah yang ingin kembali ke sana itu nanti akan semua kembali ke sana atau mungkin hanya sebagian atau bagaimana? Jadi kita pakai unsur manfaat dulu ya, Mbak Nailin ya, manfaat dulu lah ya. Jangan terlalu kita juga gudak-gutuk bukan begitu. Artinya kita berjuang itu juga ada pengorbanan. Betul ya? Nah, anggota-anggota ormas kami yang ex PKL alun-alun Simpang 5 itu memang ingin memperjuangkan apapun itu caranya akan berjuang. Jadi logikanya kalau memang berhasil ini dulu dong diprioritaskan. Sementara kita nggak tahu syarat pemerintah apa. Apakah memang syaratnya itu satu tidak boleh berjualan di bundarannya alun-alun atau seperti apa? Kita kan belum tahu dan kapasitas alun-alun yang akan dipakai PKL ini berapa kita juga belum hitung-hitungan. Soalnya pemerintah ini masih menutup diri. Komunikasinya kemarin adalah audiensi, salah satunya adalah ide saya sudah seizin sama teman-teman adalah kalau memang Car Free Day itu boleh, ya kan walaupun Car Free Day boleh kan Car Free Day itu idenya pemerintah. Betul. Dan ini juga melibatkan banyak sekali PKL. Berarti boleh dong PKL jualan di situ. Kalau Car Free Day boleh, kenapa Car Free Night nggak dipikirkan? Dengan syarat kalau Car Free Day itu biayanya besar dari CSR katanya, CSR salah satunya ya, CSR Bank Jateng. Dan sekarang ini karena alasan tidak dilakukan Car Free Day lagi itu adalah anggaran CSR ini seret. Nah, aku nggak bilang habis, karena CSR nggak mungkin habis dong, seret gitu ya. Kami sepakat nggak usah dikasih apa-apa. Yang penting untuk mensiasati, katanya kan PMK takut melanggar perda dan perbub, ya kan takut di situ. Nah untuk mensiasati ini, kenapa Car Free Night nggak jadi satu-satunya cara, satu solusi untuk membiarkan atau PKLX alun-alun Simpang 5 itu bisa berjualan lagi. Artinya apa? Perda dan perbub ini bukan Al-Quran atau Injil yang nggak bisa dirubah atau nggak bisa disiasati. Oke lah kalau nggak bisa dirubah, kita siasati dong. Artinya kalau Car Free Day bisa, kenapa Car Free Night nggak bisa? Seperti Pak Agus Sunarko bilang, sangat logikanya itu sangat masuk akal. Kalau memang pemerintah bisa melakukan di hari siang bolong, malam harusnya bisa. Kari pemerintah ini niat pura gitu loh. Nah kami sendiri itu gimana ya? Namanya wong cilik ya isone berjuang.
Seperti itu, Mbak. Jadi daripada kita membuang biaya yang sangat besar untuk memperbaiki tempat yang mungkin PKL X alun-alun sudah tidak interest lagi, kenapa nggak dibayarkan tanpa biaya? Bahkan kemarin ada yang tuh kita bayar nggak ada apa-apa. Sampai seperti itu Seperti PKL. itu. Ya, kita tidak Balik ke alun-alun ingin Simpang usaha ya, dan memang itu apa namanya benar-benar emang harus diperjuangkan seperti itu karena emang nasibnya ini benar-benar sampai saat ini. Saya bilang bisa darurat lah ini ya. Iya. Darurat, saya bilang darurat PKL ya, bukan darurat sipil ya. Darurat PKL. Terus mungkin terakhir harapannya sendiri apa, Pak? Ya jelas harapan saya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang berlarut-larut ini, duduk bareng, hilangkan ego. Ya, hilangkan ego. Bahwa PKL ini juga manusia. Lah hari ini jadi Pancasila ya. Betul. Nah, itu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, PKL itu merasa tidak dimanusiakan. Iya, betul. Terus yang sila kelima. Nah, sila kelima Pak, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini rakyat loh. Iya. Punya KTP. Nah, tolonglah demi rakyat dan demi kemanusiaan itu ego ditinggalkan. Kalau memang pemerintah sudah 2 kali relokasi itu merasa gagal, ya ayo diakui. Kan gitu. Legowo, berarti memang rakyat itu kepengen Simpang 5. Cuman kami itu bisa jual ditata dengan cara apapun, dengan syarat apapun, kami nerimo. Yang penting baik. Iso. Iya. Jadi sedemikian besar rasa kerinduan para PKL ini untuk bisa berjualan kembali ke Simpang 5 Pati. Dan tadi ada salah satu kata-kata tentang Car Free Night. Nah, nanti selanjutnya kita akan berdialog langsung dengan inisiator dari Car Free Night tersebut. Tapi kita harus kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik.
Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa Lingkar TV, kita masih dalam pembahasan kita tadi mengenai kerinduan PKL Simpang 5 Pati untuk berjualan kembali di Simpang 5 Pati, mungkinkah? Nah, tadi salah satu solusi yang ditawarkan adalah adanya Car Free Night. Nah, kita sudah terhubung dengan Camat Duku Seti yang juga merupakan bakal calon Bupati Pati 2024-2029, Bapak Agus Sunarko yang menjadi penggagas daripada adanya Car Free Night ini di Kabupaten Pati. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Pak Agus Sunarko, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Selamat sore pemirsa Lingkar TV dimanapun berada. Baik, selamat sore juga Pak. Pak, ini dari studio Lingkar TV sudah bersama dengan narasumber kami yang lain. Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai idenya Pak Agus Sunarko untuk adanya Car Free Night ini seperti apa Pak? Ya, untuk Car Free Night itu kan salah satu langkah ketika perda zona merah atau yang kawasan tertib lalu lintas di sekitar alun-alun itu masih berjalan atau belum ada perubahan, itu kawasan itu kan menjadi kawasan yang zona merah atau tidak boleh dipakai untuk jualan teman-teman PKL. Jadi kalau tanpa ada program-program khusus, ya memang tidak boleh. Tetapi selama ini ada salah satu program yang menyebabkan perda itu dapat mentoleransi atau PKL ditoleransi untuk berjualan. Di antaranya adalah Car Free Day. Tadi kan pertimbangan Car Free Day itu ternyata bisa mentoleransi PKL berjualan, maka kemarin ada wacana bagaimana kalau Car Free Night. Kalau Car Free Night berarti setiap malam ada program itu PKL bisa berjualan. Tentunya ini tidak bisa berjalan sendiri karena Car Free Night itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana Car Free Day. Seperti itu Mbak Nay. Oke Pak, Pak Agus Sunarko sendiri mengapa ingin mengakomodir aspirasi dari PKL ini untuk kembali berjualan di Simpang 5 Pati, padahal mereka udah direlokasi dan udah diberikan tempat oleh pemerintah untuk berjualan? Ya, itu dilatar belakangi karena tugas pemerintah salah satunya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pati siapapun itu.
PKL di sini termasuk salah satu masyarakat Kabupaten Pati yang juga harus mendapat pelayanan terkait dengan upaya-upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya kenyataan teman-teman PKL ini yang mana dalam berjualan mengalami beberapa pemindahan tempat atau relokasi, ini harus diakui kalau belum efektif mendukung pendapatan yang ada di teman-teman PKL. Itu yang pertama. Dasarnya adalah pemerintah itu punya kewajiban mensejahterakan masyarakat karena ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kedua, alun-alun Simpang Lima Pati itu secara nyata pernah ditempati jualan oleh PKL. Memang di masa lalu itu ada beberapa hal yang menjadikan pengguna jalan yang lain merasa terganggu. Disinilah dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan pemerintah. Bagaimana bisa mengakomodir semua lapisan masyarakat tanpa menyebabkan terganggunya masyarakat yang lain. Ini yang harus diurai. Masyarakat yang merasa terganggu adanya PKL yang ada di alun-alun ini juga harus diinventarisir. Item-item yang mengganggu itu meliputi apa saja. Kalau itu terkait dengan kebersihan, itu ditawarkan ke teman-teman PKL, penanggung jawab kebersihan siapa. Mengganggu kenyamanan atau pemandangan yang nyaman, itu bagaimana. Intinya adalah pemerintah ini harus bisa memberikan suatu solusi, Mbak Nay. Makanya saya lebih mendorong kalau perda itu direvisi. Oh, jadi Pak Agus Sunarko sangat mendorong untuk perda tersebut direvisi ya Pak Agus? Iya, harus direvisi. Makanya saya lebih tertarik untuk berbicara mengenai asas manfaatnya. Kalau perda zona merah itu dirasa bermanfaat, ya harus diungkap manfaatnya itu bagaimana. Tapi kenyataan hari ini banyak teman-teman yang mengeluhkan, di antaranya adalah PKL yang merasa terdampak langsung adanya zona merah bertambah terhadap apa? Terhadap mereka dalam mendapatkan rezeki ini mengalami penurunan. Maka sudah selayaknya atau dapat dipertimbangkan lah bahwa perda itu sudah perlu direvisi. Oke. Pak Agus Sunarko, ini kan udah tampak jelas ya kalau arah dari kebijakan Pak Agus Sunarko apabila nanti terpilih sebagai Bupati Pati adalah salah satunya memperjuangkan nasib dari PKL ini untuk kembali bisa berjualan di Simpang Lima Pati ya Pak? Ya itu bersama-sama nanti. Oke, tapi ini akan ada problem baru Pak Agus Sunarko. Nah ini kita mau tahu problem barunya nanti apabila ternyata dipindahkan ya Pak. Ini berarti akan ada aset Pemkab yang mangkrak yaitu alun-alun timur atau alun-alun Kebangjoyo. Apa yang akan Anda lakukan selaku Bupati nantinya dengan alun-alun timur tersebut? Nanti kita lihat kalau alun-alun Kebangjoyo itu merupakan aset Pemkab, ya nanti masih kita pertahankan. Tetapi kalau itu bukan aset Pemkab, ya tidak perlu kita pertahankan. Dilihat dulu itu aset mana, apakah itu nyewa atau aset Pemkab. Itu dicek dulu, karena kelihatannya itu bukan kelihatannya ya, tapi dicek dulu. Apakah alun-alun Kebangjoyo itu merupakan aset Pemkab atau Pemkab menyewa? Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Sunarko atas waktunya. Oke, semangat teman-teman PKL. Kalau ingin memperjuangkan, harus diperjuangkan yang penting benar dan sesuai ketentuan. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Sore Pak. Oke, demikian wawancara singkat kami dengan bakal calon Bupati Pati Agus Sunarko yang juga merupakan inisiator dari Car Free Night. Oke, sebelum kita tutup bedah opini kita pada episode kali ini, mungkin ada yang disampaikan dari para PKL? Bagus. Untuk pemerintah?
Ya keinginan PKL semua, ini saya mewakili dari PKL semua ya. Keinginan PKL supaya pemerintah bisa mengembalikan lahan kita di alun-alun seperti sedia kala. Supaya ekonomi mereka bisa terjangkau gitu. Baik, Pak Nasir mungkin mau ditambahkan? Ya kalau menurut saya semoga Pemkab itu bisa mewujudkan Car Free Night itu. Kalau memang tidak bisa, katakanlah minimal 3 hari sekali gitu. 3 hari dalam 1 minggu itu diwujudkan gitu, Pak. Biar bisa ekonomi kita pulih kembali, ekonomi kita bisa berputar, kita bisa hidup dengan layak kembali. Oke. Kalau dari saya, Mbak Nelly, ya tadi masih kencang sekali komentarnya Pak Camat di Guseti, Pak Agus Sunarko, juga bakal calon bupati terkait alun-alun alun-alun Kembang Joyo. Ya itu memang benar, itu harus dipertanyakan. Kenapa mereka ngotot ingin memperbaiki itu? Jangan-jangan memang benar itu bukan aset Pemkab. Jangan-jangan Pemkab nyewa di situ, seperti yang di belakang GOR itu kan nyewa juga. Ya di belakang GOR nyewa, punya perhutanan nyewa. Nah ini tolonglah, biar sama-sama itu tahu. Kenapa harus memboros-boroskan uang sementara PKL ini nggak menghendaki? Tidak menghendaki. Nah ini makanya saya tadi bahasa ormas itu, ayolah ego kita buang jauh-jauh demi kemakmurannya rakyat yang bekerja di atau berprofesi PKL itu. Nah oleh sebab itu Mbak, sebetulnya pertanyaan Mbak Nelly itu belum saya jawab tadi. Kalau seandainya boleh, ya kan? Iya. Apakah 400 itu ditampung semua di alun-alun Simpang 5? Nah, menurut saya itu enggak juga. Karena saya lihat detik ini Simpang 5 ke barat itu ramai juga, Mbak. Sampai ke mana itu? Bang Jateng. Itu ramai. Artinya apa? Ini tuh adalah suatu kenyataan bahwa di sini memang prospeknya tinggi. Jangan ditinggalkan, malah aneh. Ini ditinggalkan, malah Pemkab menggelontorkan segitu besarnya uang, direla-relain nyewa, membangun, wah, buang-buang duit menurut saya itu ya. Kenapa? Karena PKL nggak menginginkan, makanya saya bilang itu buang-buang duit. Kalau PKL menginginkan, itu namanya nggak buang-buang duit. Nah menurut saya sih itu sebagai ormas ya ini. Oke, itu ya Pak ya? Siap. Baik pemirsa Lingkar TV, sejatinya tidak peduli di mana tempat berjualannya. Tapi yang terpenting bagaimana hasil berjualannya, karena ini menyangkut urusan perut dan nyawa. Saksikan terus Bedah Opini dan kami masih menunggu tanggapan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan perkara PKL tersebut. Baiklah pemirsa Lingkar TV, demikianlah dialog singkat kita dengan para pedagang kaki lima dan juga inisiator dari Car Free Night. Sejatinya tidak peduli di mana tempat berjualannya, tapi yang terpenting adalah bagaimana hasil berjualannya. Karena hal ini menyangkut urusan perut dan juga nyawa. Saksikan terus Bedah Opini hanya di Lingkar TV.